Misteri-misteri yang dulu pernah mendominasi berita kita, namun akhirnya terlupakan seiring waktu, masih menghantui pikiran kita. Inilah 10 misteri mengerikan yang berhasil dipecahkan pada tahun 2025 dan 2026. Nomor 10. Terletak di bagian selatan pegunungan Andes Peru adalah Lembah Pisco, yang menjadi tempat kumpulan lubang yang membentang hampir 1 mil. Sebanyak 5.200 lubang ini telah menjadi misteri di benak para peneliti selama 1 abad. Para ahli terus kembali ke situs yang dikenal sebagai Monte Sierpe, berharap dapat mengungkap alasan mengapa orang-orang kuno membangun deretan lubang tersebut sejak awal. Selama puluhan tahun penelitian, tidak satupun petunjuk yang mengarahkan mereka ke jawaban yang tepat. Tidak ada catatan tertulis yang berkaitan dengan formasi tersebut, sehingga tujuannya masih menjadi bahan spekulasi, dan sudah banyak spekulasi yang muncul. Beberapa teori menyarankan metode berkebun kuno, mungkin pengumpulan air secara primitif. Sementara yang lain berpendapat ada kaitan dengan makhluk luar angkasa. Namun, setiap hipotesis tersebut belum memiliki bukti yang cukup. Namun pada tahun 2025, situs ini kembali menarik perhatian dan sekali lagi dilakukan penelitian secara mendalam. Hanya saja kali ini kita akan mendapatkan jawaban yang selama ini kita cari. Tahun lalu, para arkeolog menggunakan rekaman drone dan metode analisis mikrobotani untuk mengungkap rahasia deretan lubang tersebut. Para ahli yang terlibat dalam penelitian tersebut membahas bagaimana besarnya Monte Sierpe membuatnya sulit untuk dipelajari. Tetapi dengan teknologi drone, mereka dapat menentukan berbagai informasi. Sebagai contoh, setiap lubang memiliki lebar antara 1 hingga 2 meter dan kedalaman antara 0,5 hingga 1 meter. Citra drone menunjukkan bahwa 5.200 lubang telah diatur dalam 60 bagian yang berbeda yang dipisahkan oleh ruang kosong. Tim berhasil mengidentifikasi pola-pola di tanah. Mereka menemukan satu bagian yang terdiri dari 12 baris yang bergantian antara 7 dan 8 lubang yang menunjukkan adanya tingkat organisasi dalam konstruksi ini. Para arkeolog mengambil butiran serbuk sari kuno dari lubang-lubang tersebut, menganalisisnya melalui metode mikrobotani, dan menemukan bahwa lubang-lubang itu pernah berisi berbagai jenis tanaman, termasuk jagung, alang-alang, dan pohon willow. Tanaman-tanaman ini sering digunakan dalam pembuatan keranjang. Para peneliti menentukan bahwa keranjang-keranjang ini akan berfungsi sebagai wadah untuk barang apapun yang ditempatkan dan disimpan di dalam lubang-lubang tersebut. Penanggalan karbon menunjukkan bahwa situs ini dibuat dan digunakan antara 600 hingga 700 tahun yang lalu selama periode intermediate akhir di Peru. Serbuk sari dari tanaman jeruk juga ditemukan di lubang-lubang ini. Jeruk yang baru diperkenalkan ke wilayah tersebut selama masa kolonial, yang menunjukkan bahwa deretan lubang ini masih digunakan pada masa itu setelah jatuhnya Kekaisaran Inka. Kehadiran lubang-lubang seperti itu dan tata letak situs inilah yang membuat para arkeolog percaya bahwa lubang-lubang tersebut digunakan sebagai sistem barter. Para ahli menyarankan bahwa peradaban-peradaban tetangga akan berkumpul di sini, membawa hasil panen, makanan, dan barang-barang mereka sendiri. Sejumlah tertentu dari setiap barang akan ditempatkan ke dalam lubang-lubang tersebut dan dikaitkan dengan barang-barang yang akan ditukar. Sebagai contoh, jagung yang mengisi sejumlah lubang tertentu akan setara dengan koka atau kapas yang mengisi sejumlah lubang lainnya. Pasar barter menurut para ahli kemungkinan besar diperluas di bawah Kekaisaran Inka yang menggunakannya lebih sebagai lembar kerja Excel untuk tujuan akuntansi. Para arkeolog mencatat bagaimana organisasi lubang yang tersegmentasi mencerminkan sistem akuntansi kuno Inka yang menggunakan tali simpul yang dikenal sebagai quipu. Salah satu perangkat seperti itu, yang memiliki 80 kelompok tali sebelumnya, ditemukan di Lembah Pisco. Arkeolog utama tim tersebut, Dr. Jakub Bongers, menjelaskan bahwa angka-angka yang diikat pada tali-tali ini mengungkapkan serangkaian hubungan aritmatika yang rumit, yang tampaknya menjadi satu-satunya catatan yang masih ada dari operasi akuntansi yang terjadi di Monte Sierpe. Mendukung tujuan-tujuan ini adalah kenyataan bahwa deretan lubang tersebut terletak secara strategis di antara 2 situs utama Inka, Tambo, Colorado, dan Lima, La Vieja. Di dekatnya, jaringan jalan pra-Hispanik juga telah diidentifikasi. Nomor 9. Franz Xaver Siedler von Roseneck. Pada tahun 1967, sebuah mumi yang aneh pertama kali diperiksa dan dideskripsikan. Ahli patologi Eckhard Kleis adalah orang pertama yang mendokumentasikan sisa-sisa tubuh yang diawetkan secara tidak biasa saat terbaring tak terusik di ruang bawah tanah Saint Thomas am Blassenstein. Santo Thomas adalah sebuah gereja yang terletak di desa pegunungan terpencil di utara Sungai Danube di Austria. Sisa-sisa jenazah yang tidak teridentifikasi ini telah lama menjadi sumber rumor dan spekulasi di desa ini.
dengan cerita rakyat setempat yang menyatakan bahwa jenazah tersebut mungkin memiliki khasiat penyembuhan. Rumor seperti itu menarik para peziarah dari berbagai tempat, berharap bahwa mumi aneh tersebut dapat menyembuhkan penyakit mereka. Ada juga rumor bahwa jenazah tersebut adalah milik seorang pendeta abad ke-18 yang meninggal karena penyakit menular yang tidak diketahui. Jenazahnya ditemukan kembali dari makamnya beberapa tahun kemudian dan dipindahkan ke ruang bawah tanah. Bukan hanya identitas mumi itu yang membuat para arkeolog bingung selama beberapa dekade, tetapi juga kondisi pelestariannya yang luar biasa. Mumi tersebut yang dijuluki pendeta kering udara begitu terawetkan dengan baik sehingga kulit dan jaringannya masih utuh ketika ditemukan kembali oleh para ilmuwan modern. Pada tahun 2025, kebocoran air di ruang bawah tanah menciptakan kesempatan tak terduga bagi para ahli untuk melakukan analisis ilmiah terhadap sisa-sisa jenazah tersebut. Sementara renovasi sedang berlangsung, tim ilmuwan mengambil mumi tersebut dan membawanya untuk pemeriksaan lebih lanjut dengan peralatan khusus dan peneliti ahli. Ketika tim memperoleh sisa-sisa jenazah tersebut, hanya ada 2 pertanyaan yang tersisa. Siapakah jenazah itu dan apa penyebab dibalik kematiannya? Namun, selama analisis awal terhadap tubuh tersebut, tim dihadapkan pada pertanyaan ketiga. Bagaimana para pembalsem memasukkan bahan pembalseman ke dalam jenazah tanpa membuat sayatan? Melalui pemindaian CT, penanggalan radiokarbon, dan analisis kimia pada sampel tulang serta jaringan, para peneliti berhasil mengungkap misteri mumi ini. Dipastikan bahwa rongga perut dan panggul jenazah telah diisi dengan serpihan kayu dari pohon cemara dan pohon spruce, rami, kain flax, serta linen. Analisis toksikologi menemukan jejak seng klorida di antara unsur-unsur lainnya. Para ahli menyarankan bahwa bahan-bahan ini kemungkinan dimasukkan melalui rongga yang sudah ada di tubuh, dan masing-masing digunakan untuk tujuan tertentu yang menghasilkan metode pengawetan unik yang belum pernah terlihat sebelumnya. Serpihan kayu dan kain menurut mereka mengikat air di dalam tubuh. Seng klorida memiliki efek mengeringkan dan juga mengurangi bakteri di ususnya, sehingga tubuh tetap utuh dalam waktu yang sangat lama. Metode pembalseman dengan menggunakan rongga yang sudah ada, seperti mulut atau anus, berbeda dengan metode yang dikenal di Mesir kuno, di mana tubuh harus dibuka untuk melakukan prosedur tersebut. Tim meyakini bahwa metode ini mungkin menjadi standar pada abad ke-18 ketika jenazah perlu diawetkan untuk transportasi atau dipertontonkan, meskipun tidak ada catatan dalam buku sejarah tentang hal tersebut. Misteri berikutnya yang perlu mereka pecahkan adalah identitas mumi tersebut. Melalui penanggalan radiokarbon, kematian spesimen tersebut diperkirakan terjadi antara tahun 1734 dan 1780. Diperkirakan individu tersebut berusia antara 30 hingga 50 tahun. Isotop kimia mencerminkan protein tumbuhan dan hewan yang menunjukkan bahwa ia mengonsumsi makanan berkualitas tinggi, menempatkannya dalam kelas penguasa. Melalui sampel tulang yang diambil dari tulang belakangnya, para ahli juga menentukan bahwa siapapun orang ini, ia menjalani kehidupan yang tidak banyak melakukan aktivitas fisik berat. Tidak banyak jabatan tinggi di abad ke-18 di mana seorang tokoh penting tidak akan menjalani beberapa jenis aktivitas berat. Melalui pernyataan-pernyataan seperti itulah, tim menentukan bahwa orang ini kemungkinan besar adalah seorang pendeta. Pemeriksaan DNA membuktikan teori mereka, mengidentifikasi jenazah tersebut sebagai Franz Xavier Sidler von Roseneck, seorang bangsawan dan biarawan yang menjadi vikaris paroki Saint Thomas am Blassenstein. Ia meninggal pada tahun 1746 di usia 37 tahun. Studi tersebut menemukan bahwa rohaniwan itu mungkin mengalami kekurangan makanan selama masa itu, kemungkinan besar akibat perang suksesi Austria. Desas-desus tentang kematiannya yang dikaitkan dengan serangan racun yang disengaja juga dibantah ketika para peneliti menentukan bahwa pendeta tersebut adalah seorang perokok yang menjelang akhir hidupnya menderita tuberkulosis kronis. Para arkeolog menyimpulkan bahwa kemungkinan besar pendarahan paru-paru akutlah yang akhirnya merenggut nyawanya. Nomor 8. Menjelang akhir tahun 2025, arkeolog Adrian Oyander menemukan sesuatu yang telah lama diabaikan oleh para pendahulunya. Dari titik pengamatan tinggi di atas pegunungan Andes, ia pertama kali melihat beberapa perkemahan kuno, hampir 800 permukiman musiman. Kemudian, Adrian sedang meninjau beberapa citra satelit yang diambil awal tahun lalu dari dataran tinggi Andes di utara Chili ketika ia melihat sesuatu yang misterius dan belum pernah didokumentasikan sebelumnya. Ketika Adrian mendaki ke struktur-struktur tersebut dan desa-desa di sekitarnya, ia menemukan sesuatu yang bahkan lebih aneh. Bahkan, penduduk setempat pun tidak tahu apa sebenarnya benda-benda aneh ini. Mereka tidak tahu apa nama benda-benda itu atau mengapa benda-benda itu ada di sana, tetapi mereka memang punya sebutan sendiri untuknya.
Mereka menyebutnya trampas paras buros, yang artinya perangkap keledai. Nama itu berasal dari masalah yang membuat frustrasi, yaitu keledai-keledai mereka sendiri sering tersesat dan terjebak di dalam dinding-dinding batu itu. Bagi Adrian, pernyataan ini adalah sebuah petunjuk. Dalam penyelidikannya, sang arkeolog beralih ke laporan-laporan yang tersebar. Banyak di antaranya berasal dari Peru abad ke-20 untuk mencari potongan-potongan teka-teki yang hilang yang dapat mengidentifikasi apa sebenarnya struktur-struktur misterius ini. Melalui dokumen-dokumen inilah dia menyadari apa sebenarnya megastruktur-megastruktur ini. Teks-teks Peru menceritakan tentang struktur batu besar yang dikenal sebagai Chachu, dan bahwa struktur tersebut digunakan oleh bangsa Inka kuno. Bangsa Inka menggunakan struktur-struktur ini selama perburuan kerajaan. Adrian menemukan bahwa dinding berbentuk V itu adalah perangkap hewan, khususnya untuk menangkap vikunya, hewan yang mirip lama. Hewan-hewan itu dulunya sangat banyak di daerah ini, tetapi hampir punah karena diburu setelah kedatangan bangsa Spanyol. Perangkap-perangkap ini yang sering disebut sebagai desert kites mengandalkan sistem seperti corong. Perangkap ini digunakan untuk mengarahkan kawanan hewan liar yang berlari kencang ke dalam lubang pusat. Di sini mereka akan dijinakkan, digiring ke perkemahan, dikembangbiakan, atau digunakan untuk diambil dagingnya. Adrian memeriksa lebih banyak foto satelit untuk mencari bukti lebih lanjut tentang Chachu. Dia menemukan bahwa ciptaan-ciptaan ini hanyalah salah satu dari sedikit contoh perkembangan paralel. Para antropolog mencatat bahwa sepanjang sejarah kuno, berbagai masyarakat diketahui secara mandiri mengembangkan teknologi yang serupa meskipun mereka tidak pernah saling berhubungan. Mereka menyebut fenomena ini sebagai konvergensi. Chachu yang kemudian disadari Adrian adalah metode umum untuk menangkap hewan, dan dia sangat terkejut mengetahui betapa banyak Chachu seperti itu yang belum pernah didokumentasikan dan dipelajari selama ini. Nomor 7. Pada awal tahun 2026, sebuah tim mahasiswa dari Universitas Cambridge yang dipimpin oleh Dr. Oscar Aldred dari Cambridge Archaeological Unit pergi ke Wendlebury Country Park untuk melakukan penelitian tentang ringwork yang terkenal, yaitu serangkaian tanggul dan parit yang menandai sebuah benteng bukit zaman besi yang dibangun 1 milenium sebelum era Viking. Fitur zaman besi di lokasi tersebut menjadikannya tujuan populer untuk kunjungan sekolah, rekreasi keluarga, dan penelitian mahasiswa. Departemen Arkeologi Universitas telah bekerja sama dengan sebuah badan amal lokal, Cambridge Past, Present, and Future, yang juga memiliki Wendlebury. Badan amal tersebut mengizinkan universitas untuk melakukan penggalian pelatihan mahasiswa dan telah melakukannya selama bertahun-tahun. Namun pada tahun 2026, penemuan paling signifikan dan mengerikan di lokasi tersebut ditemukan. Para mahasiswa yang sedang berlatih untuk menjadi ahli arkeologi tentu saja mendapatkan lebih dari yang pernah mereka bayangkan. Tidak ada seorang pun, bahkan profesor utama sekalipun, yang mengira bahwa sisa-sisa manusia akan ditemukan di sini. Penemuan terakhir terjadi pada tahun 1976, ketika sebuah badai mencabut sebuah pohon, memperlihatkan 5 kerangka manusia. Sejak saat itu, tidak ada lagi sisa-sisa manusia yang ditemukan di sana, dan tidak ada penemuan unik lain yang berkaitan dengan era Viking yang terjadi. Pada awalnya, penggalian pelatihan itu tampak tidak menjanjikan. Tidak banyak yang ditemukan, dan kelompok itu mulai kehilangan harapan. Namun kemudian muncul bukti adanya penguburan berkelompok. Bersama-sama, mereka dengan cepat membersihkan puing-puing untuk mengungkap sebuah makam dari abad ke-9 Masehi. Selain menjadi penemuan pertama dari jenisnya sejak tahun 1976, tidak ada yang tampak luar biasa dari sisa-sisa tersebut, setidaknya pada awalnya. Setelah diteliti lebih lanjut, tim menemukan bahwa satu set sisa-sisa jenazah sangat berbeda dari yang lainnya. Di dalam lubang itu terdapat jasad lengkap seorang pria berusia antara 18 hingga 24 tahun yang terlempar dengan wajah lebih dulu. Tingginya diukur setidaknya 6 kaki 5 inci, jauh lebih tinggi dari rata-rata tinggi badan yaitu 5 kaki 6 inci. Secara harfiah dia adalah seorang raksasa menurut penelitian tersebut. Namun tinggi badan yang tidak normal itu hanyalah awal dari misteri tersebut. Analisis lebih lanjut menemukan sebuah lubang oval besar berdiameter 3 cm yang dibor ke tengkorak sosok tersebut. Lubang itu menunjukkan bahwa pria tersebut telah menjalani trepanasi, yaitu prosedur bedah kuno di mana sebuah lubang dibuat di tengkorak seseorang yang masih hidup dan dapat dilakukan karena berbagai alasan. Lubang tersebut terletak di bagian belakang sisi kiri tengkorak dan juga menunjukkan tanda-tanda penyembuhan. Dan justru prosedur medis inilah yang memungkinkan para arkeolog dan peneliti untuk mengungkap misteri yang pelik itu. Trepanasi menurut mereka digunakan untuk meredakan gejala berbagai kondisi, termasuk migrain, kejang, dan masalah psikologis.
Raksasa di makam Viking itu dipindahkan dari lokasi dan menjalani studi mendalam di mana para ahli membandingkan penanda identifikasi dengan temuan lain dan anomali medis yang sudah diketahui. Mereka fokus pada kondisi pertumbuhan di mana kelebihan hormon tertentu mungkin telah berkontribusi pada bentuk tubuh pria yang memanjang itu. Salah satu kondisi yang dapat menyebabkan hal ini adalah adanya tumor yang memengaruhi kelenjar pituitari. Teori ini akan menjelaskan baik tinggi badan yang misterius maupun alasan dilakukannya prosedur trepanasi. Para ahli menyimpulkan bahwa lubang tersebut dibuat di kepala penderita untuk meredakan sakit kepala yang disebabkan oleh tumor. Individu tersebut sembuh dari operasi dan terus berjuang bersama komunitasnya, namun akhirnya menemui ajalnya akibat suatu peristiwa yang tidak diketahui yang menyebabkan orang lain dipenggal, dimutilasi, atau diikat. Para arkeolog berteori bahwa kematian para pemuda ini terjadi bersamaan dengan invasi Viking ke kerajaan Mercia yang dikuasai oleh Saxon. Nomor 6, Ramses II atau Ramses Agung yang juga dikenal sebagai adalah raja ketiga dari dinasti ke-19 Mesir kuno yang memerintah selama 66 tahun, masa pemerintahan terlama kedua dalam sejarah Mesir. Masa pemerintahannya dianggap sebagai puncak kekuasaan dan kejayaan. Ramses II memegang rekor sebagai pembangun monumen terbanyak dan memiliki anak terbanyak dibandingkan Firaun lainnya. Dia menjalankan kampanye hubungan masyarakat besar-besaran yang menghasilkan pembangunan berbagai struktur, termasuk obelisk Luxor yang terkenal. Obelisk yang dimaksud adalah yang dipindahkan ke Place de la Concorde di Paris sebagai hadiah pada tahun 1836. Obelisk ini dipenuhi berbagai hieroglif dan diukir dengan nama-nama yang digunakan Ramses sebagai raja. Beberapa tahun yang lalu, Jean-Guillaume Lepelletier, seorang ahli Mesir kuno, mulai mempelajari tulisan-tulisan mereka saat berjalan-jalan di sekitar lingkungannya. Dia biasa membaca ukiran-ukiran itu sebagai cara untuk bersantai, tetapi suatu hari dia menyadari sesuatu yang belum pernah dia perhatikan sebelumnya. Satu set tulisan bergambar tampaknya menunjukkan sebuah arah. Jean menyimpulkan bahwa itu merujuk pada pintu masuk portiko ke kuil Luxor. Setelah mencoba menyelidiki ini lebih lanjut, dia menemukan bahwa penelitian sangat kurang dan dia harus melakukan penelitiannya sendiri. Dia mulai mempelajari ukiran-ukiran itu lebih dekat dengan menggunakan teropong untuk melihat tulisan paling atas. Kemudian, ahli Mesir kuno itu menemukan bahwa pilar tersebut menjadi tempat bagi banyak kode yang disebut sebagai hieroglif kripto di dunia arkeologi. Hieroglif kripto pertama kali dikenali pada tahun 1950-an oleh Kennenet dan Duverton. Dia menemukan bahwa tulisan seperti itu digunakan dalam teka-teki dan permainan kata, seperti mengubah arah tulisan yang harus dibaca. Meskipun banyak orang Mesir bisa membaca hieroglif, hanya segelintir orang yang disebut sebagai kaum elit yang bisa memecahkan pesan-pesan yang dikodekan. Pesan-pesan ini dianggap sebagai bahasa para dewa. Sejak menemukan pesan-pesan berkode pada obelisk beberapa tahun lalu, Jean telah bekerja untuk memecahkan hieroglif kripto, yang akhirnya berhasil ia pecahkan pada tahun 2025. Untuk membedah misteri tersebut, Jean harus kembali ke lokasi asal obelisk Luxor yang kini berada di Paris. Dulu, obelisk itu pernah menjulang tinggi di tepi sungai Nil. Berdasarkan posisi dan sudut pesan-pesan berkode itu, Jean menyimpulkan bahwa tanda-tanda ini ditujukan untuk para penumpang perahu yang mendekat. Dengan satu pesan, diyakini ditujukan untuk orang Mesir kelas atas, khususnya untuk para bangsawan yang datang ke kuil Luxor untuk festival Opet, merayakan kembalinya kekuatan hidup Amun. Pada akhir tahun 2025, Jean berhasil memecahkan teks terenkripsi itu dan menemukan bahwa pesan-pesan tersebut tidak hanya ditujukan kepada para bangsawan di atas perahu, tetapi juga merupakan pernyataan propaganda yang dimaksudkan untuk mengingatkan tokoh-tokoh berpengaruh Mesir tentang kekuasaan besar Ramses II. 7 pesan berkode berhasil diidentifikasi dan dipecahkan oleh Jean, termasuk instruksi bagi para pembaca untuk memberikan persembahan kepada para dewa. Ahli Mesir kuno itu menemukan bahwa salah satu pesan propagandanya berbunyi, sang raja menegaskan dirinya sebagai dewa yang menjelma yang tidak dapat digulingkan, memperingatkan para bangsawan yang mendekat tentang keilahiannya dan kekuasaannya yang abadi. Nomor 5. United States Coast Guard Cutter Tampa memegang rekor sebagai kapal Amerika dengan korban tempur di laut terbanyak dalam Perang Dunia Pertama, dan kapal ini adalah salah satu dari banyak kapal perang yang hilang karena kerasnya lautan. Namanya tetap tercatat baik di buku rekor dunia maupun dalam berbagai tajuk misteri yang belum terpecahkan. Tampa adalah kapal patroli kelas Miami yang pernah bertugas di Dinas Pemotong Pendapatan Amerika Serikat, kemudian di Penjaga Pantai Amerika Serikat, dan juga pernah bertugas di Angkatan Laut. Kapal ini juga secara rutin dan luas digunakan dalam patroli es internasional untuk memantau keberadaan gunung es di Samudra Atlantik dan Arktik.
Organisasi ini bertanggung jawab untuk melaporkan pergerakan gunung es besar demi tujuan keselamatan. Kapal ini juga digunakan sebagai kapal patroli selama Karnaval Gasparilla besar yang diadakan di Tampa, Florida. Peran Tampa dalam Perang Dunia Pertama adalah sebagai kapal pengawal yang mendampingi konvoi. Pada tahun 1917, kapal ini dilengkapi dengan persenjataan berat mengganti 3 meriam 6 pon dengan 2 meriam 3 inci, 2 senapan mesin berat, dan pelontar bom laut. Antara 27 Oktober 1917 dan 31 Juli 1918, Tampa telah mengawal 18 konvoi, hanya kehilangan 2 kapal selama perjalanan. Kapal tersebut telah menghabiskan setengah waktunya di laut, berlayar lebih dari 3.500 mil laut setiap bulannya. Namun, pelayanannya akan berakhir secara tiba-tiba pada tahun itu. Pada tanggal 26 September, Tampa sedang dalam proses mengawal konvoi lain, HGHG 107. Pada sore hari itu, kapal tersebut berpisah dari konvoi yang telah dikawalnya ke Laut Irlandia. Kru menerima perintah untuk berlabuh di Milford Haven, Wales, dan mengarahkan kapal menuju tujuannya sendiri. Saat memasuki Selat Bristol pada pukul 19.30, sebuah kapal perang milik Angkatan Laut Kekaisaran Jerman, UB-91, bermanuver ke posisi serang. Satu torpedo ditembakkan dari tabung buritannya, dan beberapa menit kemudian Tampa terkena, dan torpedo itu meledak mengirimkan semburan air ke udara. Kapal penjaga pantai itu tenggelam bersama seluruh awaknya, dan meskipun upaya pencarian dan penyelamatan besar-besaran telah dilakukan, kapal itu tidak pernah ditemukan hingga 1 abad kemudian. Awal tahun ini, sebagai hasil dari 3 tahun penyelidikan dan penelitian, kapal pemotong penjaga pantai Amerika Serikat Tampa akhirnya ditemukan. Hal ini berkat upaya tim penyelam Gasparilla yang bekerja sama dengan peneliti lain untuk menemukan dan mengidentifikasi bangkai kapal yang telah lama hilang. Tim penyelam Gasparilla adalah sekelompok relawan yang bekerja sama dengan sejarawan dan peneliti dengan tujuan utama menemukan kapal-kapal ini. Sejarawan Coast Guard Atlantik telah memberikan catatan dan data taktis yang diperlukan kepada para relawan sehingga mereka dapat melakukan upaya yang terarah untuk menemukan Tampa. Catatan tersebut mencakup beberapa gambar arsip dari kemudi kapal, lonceng, persenjataan, perlengkapan dek, dan gambar lengkap kapal tersebut. 3 tahun dan 10 kali penyelaman kemudian, para penyelam Gasparilla akhirnya memastikan bahwa mereka telah menemukan lokasi bangkai kapal yang memegang rekor korban jiwa Amerika terbanyak dalam satu insiden pada Perang Dunia Pertama, sekaligus memecahkan misteri maritim. Tampa terletak 50 mil dari pantai New Quay, Cornwall, 300 kaki di bawah permukaan Laut Celtic di Samudra Atlantik. Sisa-sisa kapal tersebut berfungsi sebagai batu nisan tidak resmi, menandai tempat peristirahatan terakhir bagi 131 anggota kru yang berada di kapal saat bencana terjadi. Nomor 4. Sebuah pemukiman kuno bernama Eshena pertama kali muncul dalam catatan sejarah pada tahun 944 dan secara sporadis disebutkan sepanjang abad pertengahan. Menurut semua catatan, ini adalah sebuah desa yang ramai, namun secara misterius dan tiba-tiba menghilang dari catatan sejarah. Penyebutan terakhirnya terjadi pada abad ke-15 dan setelah itu desa tersebut tampaknya jatuh ke dalam keterlupaan. Meskipun catatan awal secara jelas menyebutkan Eshena, para sejarawan terbagi pendapat tentang apakah desa itu benar-benar ada atau tidak karena tidak pernah ada bukti fisik yang dapat memastikan keberadaannya. Baru-baru ini pertanyaan inilah yang akhirnya terjawab. Awal tahun ini, para arkeolog sedang bekerja di sebuah ladang dekat Borgenstrik, Jerman, menjelang pembangunan di lokasi itu ketika sisa-sisa sebuah pemukiman mulai muncul dari dalam tanah. Ladang yang dimaksud menjadi petunjuk pertama tentang apa sebenarnya pemukiman itu. Ladang itu dinamai Esselin, yang mengisyaratkan kemungkinan adanya hubungan dengan pemukiman yang telah lama hilang. Namun, nama ladang itu bukan satu-satunya petunjuk. Selama beberapa hari berikutnya, semakin banyak bukti yang ditemukan oleh para arkeolog yang kini berusaha keras mengungkap rahasia kota kuno ini. Mereka menemukan jejak-jejak bekas rumah kayu, pecahan tembikar, dan sebuah ruang bawah tanah batu yang mengesankan. Semuanya berasal dari abad ke-10 dan ke-11. Tim tersebut mengamati lubang tiang yang menjadi penyangga struktur kayu, dengan yang terbesar memiliki panjang 65 kaki. Ada sisa-sisa bangunan kecil, beberapa hanya berukuran 10 kali 13 kaki. Ruang bawah tanah itu dibangun dengan dinding batu dan memiliki pintu masuk yang menghadap ke utara, menunjukkan adanya evolusi arsitektur di dalam permukiman abad pertengahan tersebut. Bukti menunjukkan bahwa desa tersebut meluas ke tanah rendah menuju sungai terdekat dan kemungkinan juga melintasi ke sisi lain dari aliran itu. Nama-nama tempat setempat cocok dengan petunjuk yang ditemukan, menunjukkan bahwa kota hilang Eshena telah ditemukan setelah sebelumnya menghilang secara misterius dari catatan.
Dekatnya desa yang terlupakan dengan Borgenstreek memberikan petunjuk lain yang memungkinkan para ahli untuk mengungkap sisa misteri tersebut. Borgentread didirikan sebagai kota berbenteng pada tahun 1280-an, berfungsi sebagai tetangga langsung bagi Escena yang dulunya pernah berkembang pesat. Perpindahan ke pusat-pusat kota menyebabkan desa-desa seperti ini perlahan-lahan ditinggalkan. Kota Borgentread menarik lebih banyak sumber daya, menarik perdagangan, dan memiliki kemampuan untuk menampung lebih banyak penduduk yang akan memiliki akses lebih besar ke pasokan makanan yang terkontrol, sumber daya, dan peluang. Escena tidak hanya lenyap dari catatan, tetapi secara bertahap ditinggalkan seiring penduduk dari komunitas pedesaan yang tersebar berkumpul di pusat yang lebih besar. Struktur kayu tersebut kemudian dibiarkan membusuk secara alami. Alam mengambil alih dan pada abad ke-15, Escena telah terkubur, sehingga tidak ada lagi kebutuhan untuk mendokumentasikan keberadaannya. Nomor 3. Pada tahun 1999, Dr. Richard Kohler, seorang paleontolog, sedang menjelajahi Pulau Pitt di Kepulauan Chatham ketika dia menemukan sesuatu yang benar-benar aneh. Tepat di langit-langit tebing di atas Teluk Waiheke, terdapat fosil ikan yang terawetkan dengan sangat baik. Area di mana sisa-sisa itu terbungkus terlalu tinggi untuk dijangkau oleh sang ahli, dan dia terpaksa berjalan 2 mil kembali ke Teluk Flower Pot untuk meminjam tangga. Para peneliti termasuk Kohler mendokumentasikan beberapa hal yang tidak biasa tentang sisa-sisa tersebut, termasuk tubuhnya yang cukup panjang, sisik yang tebal, ekor yang kuat, dan mulut yang menghadap ke atas, yang menunjukkan bahwa ikan itu bisa menelan ikan-ikan kecil secara utuh. Bahkan dengan informasi ini, tidak semua potongan teka-teki sudah ditemukan. Penelitian tentang ikan aneh tersebut tidak bisa diselesaikan karena ada informasi geologi penting tentang lokasi penemuan yang masih hilang. Pada tahun 2020, Kohler meninggal dunia, dan semua harapan untuk menentukan spesies ikan tersebut ikut hilang bersamanya. Namun, pada tahun 2025, anak-anak ahli paleontologi tersebut membangkitkan harapan baru terhadap misteri itu. Pada tahun itu, mereka mengunjungi apartemen universitas dengan harapan mendapatkan beberapa foto ayah mereka. Kunjungan itu berakhir dengan keputusan keluarga untuk menyumbangkan buku catatan lapangan lama milik Kohler. Di antara catatan-catatan tersebut, terdapat catatan yang berkaitan dengan ekspedisi Pulau Pitt yang asli. Akhirnya, setelah sekian tahun, para peneliti memiliki informasi geologi yang diperlukan untuk mungkin menentukan identitas di balik spesimen tersebut. Catatan lapangan tersebut memberikan wawasan baru tentang asal-usul fosil dan pada dasarnya informasi geologi yang dibutuhkan. Pada akhir tahun 2025, para peneliti menerbitkan studi terbaru tentang ikan Kohler di New Zealand Journal of Geology and Geophysics. Studi tersebut menentukan bahwa ikan tersebut bersifat predator dan berasal dari 55 juta tahun yang lalu pada zaman Paleogen di Selandia Baru kuno. Para peneliti mengonfirmasi bahwa ikan mumi sepanjang 1,2 meter itu adalah tarpon kuno, spesies ikan bertulang primitif yang sudah tidak ditemukan lagi di perairan Selandia Baru. Sebagai penghormatan kepada Kulani dan tempat ditemukannya, spesies berusia 55 juta tahun itu dinamai ulang menjadi Echinoctis kulani. Nomor 2. Selama hampir 700 tahun, masyarakat adat di dataran besar Amerika mengandalkan bison sebagai sumber daya utama. Hanya satu bangkai bison saja bisa memberi makan beberapa orang selama beberapa hari, menyediakan kulit yang bisa dijadikan tenda, selimut dan pakaian, serta tulangnya bisa digunakan untuk alat dan barang hiasan. Selama 7 abad, penduduk asli dataran besar memanfaatkan satu lokasi tertentu untuk berburu bison yang jumlahnya sangat banyak di sana. Lokasi tersebut berada di Montana Tengah dan dinamai Bergstrom oleh para arkeolog. Namun kemudian, tanpa alasan yang jelas, penduduk asli meninggalkan lokasi tersebut. Untuk mengungkap misteri ini, paleoekolog Dr. John Wen dari Universitas Negeri New Mexico memimpin penelitian penting di lokasi perburuan bison bersejarah di Montana Tengah. Penelitiannya menyelidiki mengapa para pemburu pribumi kuno meninggalkan situs Bergstrom yang sangat sukses di dekat Garnell, Montana. Wen dan timnya menyelidiki area tersebut melalui lubang penggalian berukuran 3 x 3 kaki. Para peneliti mengambil sampel tulang hewan dan mengumpulkannya dari lubang-lubang ini. Mereka juga melakukan penanggalan radiokarbon pada potongan arang, melacak jalur herbivora asli, dan merekonstruksi pola iklim. Semua yang bisa mereka temukan adalah bahwa Bergstrom merupakan tempat ideal untuk berburu bison. Bahkan, selama periode kekeringan, masyarakat adat tampaknya mampu beradaptasi. Para pemburu akan berorganisasi ulang dari kelompok kecil yang bergerak menjadi kelompok yang lebih besar. Mereka akan menempati daerah itu untuk waktu yang lebih lama, bahkan membangun infrastruktur di sana yang memungkinkan mereka bertahan hidup saat melakukan perburuan massal.
Beberapa area di Bergstrom menawarkan keuntungan alami, seperti tebing untuk menjatuhkan bison dan formasi yang membantu dalam menggiring. Baru-baru ini, para sejarawan kembali menyoroti misteri yang belum terpecahkan selama beberapa dekade, hanya untuk menemukan jawabannya pada fitur yang sebenarnya sudah dikenal. Perubahan menuju kelompok besar itulah yang menyebabkan Bergstrom ditinggalkan, selain juga karena kekeringan yang berulang. Penyatuan kelompok besar yang terkoordinasi berarti jumlah pembantaian yang lebih banyak. Untuk menjaga kelangsungan operasi perburuan, penduduk asli sangat bergantung pada sumber daya tertentu seperti air, pakan, dan kayu bakar saat mereka memproses bangkai hewan buruan. Oleh karena itu, upaya perburuan yang lebih besar membutuhkan lebih banyak sumber daya dan seiring waktu, sumber daya tersebut mulai menipis. Akhirnya, lokasi Bergstrom tidak lagi dapat menopang perburuan seperti itu, meskipun ribuan bison masih melimpah. Namun, meskipun hewan-hewan itu beradaptasi dengan perubahan lahan, masyarakat adat tidak bisa bertahan tanpa sumber daya yang pada saat itu sudah tidak lagi memadai. Sehingga mereka tidak punya pilihan selain meninggalkan lokasi itu untuk selamanya. Nomor 1. Dokumen Peglar ditemukan di dalam dompet dekat sisa-sisa yang diyakini terkait dengan Harry Peglar, seorang bintara Angkatan Laut Inggris yang bertugas di HMS Terror dalam ekspedisi Franklin ke Kutub Utara Kanada pada tahun 1845. Dompet tersebut berisi sertifikat pelaut milik Peglar, potongan-potongan kertas, alamat, catatan tulisan tangan tentang pengabdiannya di Angkatan Laut, serta tulisan-tulisan aneh seperti puisi dan jurnal. Museum Kerajaan Greenwich mencatat isi dompet tersebut, termasuk sertifikat milik Peglar dan sebuah parodi dari puisi The Sea yang bertanggal 21 April 1847. Dokumen-dokumennya juga mencakup catatan tentang karirnya di Angkatan Laut dan pesan-pesan yang ditulis terbalik, yang diyakini para sejarawan sebagai cara untuk menjaga pemikiran pribadinya tetap rahasia dari rekan-rekannya yang hampir tidak bisa membaca. Dokumen-dokumen tersebut menunjukkan bahwa kasus ini hampir bisa dianggap selesai, kecuali setiap ciri lain dari Harry sama sekali tidak sesuai. Pertama, seragam yang dikenakan kerangka itu adalah seragam pramugara kapal berpangkat rendah. Jelas, bukan pakaian yang akan dikenakan oleh seorang bintara senior seperti Harry. Selama beberapa dekade berikutnya, identitas penjelajah yang gugur itu menjadi bahan perdebatan di kalangan sejarawan dan cendekiawan. Mereka bertanya-tanya apakah dokumen Peglar itu hanya diselipkan ke dalam selaku seorang temannya, Thomas Armitage, seorang perwira junior. Ada yang berpendapat bahwa Harry telah meninggal lebih dulu karena cuaca sebelum Thomas. Dan Thomas, dengan harapan menjaga warisan temannya, membawa barang-barang pribadi Harry dan melanjutkan perjalanan sebelum akhirnya juga menjadi korban alam. Mendukung teori tersebut adalah satu tulisan yang merujuk pada Cumanar, yang diterjemahkan menjadi Cumana, sebuah kota di Venezuela yang pernah dikunjungi oleh Thomas dan Harry. Ada argumen balasan bahwa Harry mungkin mengenakan seragam apapun yang tersedia saat itu, bahkan jika itu berarti seragam dengan pangkat serendah perwira junior. Namun, para peneliti menemukan sebuah sikat pakaian kecil di salah satu saku, sebuah perlengkapan yang hanya akan dibawa oleh pelayan perwira. Penemuan itu semakin menegaskan bahwa jenazah tersebut bukan milik Harry Peglar. Sisa-sisa penjelajah, seragam yang salah, dan dokumen yang tampaknya tidak cocok telah membingungkan para sejarawan selama 166 tahun hingga baru-baru ini ketika bukti DNA akhirnya memberikan jawaban yang sangat dibutuhkan. Para antropolog dari Universitas Waterloo menggunakan DNA yang diekstraksi dari sisa-sisa kerangka dan membandingkannya dengan profil genetik dari sampel yang diberikan oleh keturunan yang masih hidup dari beberapa anggota ekspedisi Franklin. DNA membuktikan bahwa sisa-sisa yang ditemukan sendirian di Clip Point, 130 km dari pelaut lainnya, ternyata adalah Harry Peglar. Identifikasi Harry Peglar pada tahun 2026 telah membawa jumlah anggota kru yang hilang dan berhasil diidentifikasi menjadi 6 orang. 4 diantaranya berhasil dipastikan identitasnya. Tahun ini, melalui Universitas Waterloo dan Universitas Lakehead, termasuk William Oran, John Bridges, dan David Young.